Saudara, zaman makin hebat, ilmu pengetahuan makin canggih, tapi iman kita juga harus canggih dong. Jangan jadi iman yang konvensional. Jangan jadi iman yang harus tunjuk di depan mata muncul baru kita percaya kayak Thomas. Iman kita di zaman model begini harus tetap yakinkan kepada kuasa Allah yang bisa membangkitkan Kristus dari kematian. Kalau minggu yang lalu kita melihat bagaimana rasul-rasul di depan Mahkamah Agama Yahudi bilang, "Hei, kau bilang kau pembela Allah sebagai tokoh agama. Kalian adalah orang-orang yang selalu berdiri atas nama agama Yahudi, membela Allahmu. Tapi kasihan deh lu, Allah tidak berpihak pada kalian. Allah lebih berpihak pada Yesus yang kau bunuh itu dengan membangkitkannya dari kematian." Kadang banyak orang bilang saya kerja dan melayani atas nama Allah, tapi Allahnya tidak ada di dalam dirinya. Bahkan ketika orang memberi persembahan dianggap beban. Saya bilang tidak perlu persembahanmu untuk Tuhan. Kalau kau anggap itu beban, ketika persembahan itu dikumpulkan oleh majelis jemaat lalu dipergunakan untuk menunjang pelayanan, terus kau berdiri di seberang katakan kami terbeban karena dipakai untuk A, B, C, D, E, kami merasa terbeban. Hei, stop bos, kau punya persembahan. Tuhan juga nggak mau terima persembahanmu ketika kau merasa itu beban. Ini kan orang-orang yang percaya kepada Allah, menyembah Allah, tapi tidak ada Allah di dalam hatinya toh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saudara, jangan pernah berpikir di zaman canggih ini Allah nggak bisa bikin sesuatu yang tidak masuk dalam logika saudara. Kadang-kadang kita ukur pekerjaan Allah dengan akal kita kan. Kita lupa bahwa Tuhan itu tidak bisa diukur dalam berkarya. Kita lupa kalau Tuhan itu punya kuasa yang melebihi akal dan otak kita yang canggih ini. Jadi kalau Tuhan mau bikin sesuatu saudara, percayalah bahwa dia bisa lakukan itu. Dia bisa bikin apapun. Kadang-kadang tidak masuk dalam akal kita. Tapi Tuhan kita selalu bisa berbuat yang terbaik bagi umatnya, bagi gerejanya. Karena itu jangan beriman jadi orang seperti Thomas. Terlalu banyak Thomas zaman ini yang hanya percaya kalau sudah lihat uang segepok untuk pembangunan, baru dia percaya Tuhan itu ada. Omong kosong. Tuhan kerja itu dari nol, dari nggak ada dia bikin ada. Itu kerjanya Tuhan. Dunia ini nggak ada sebelumnya Bapak Ibu. Alkitab Kejadian bilang dunia ini kosong, gelap. Lalu apa yang Tuhan bikin? Dari yang kosong itu dia bikin ada. Itu caranya Tuhan kerja. Bukan ada dulu baru kita bilang sekarang kerja. Terbalik akal kita kalau itu yang terjadi. Tapi imani, doakan dia bahwa yang belum ada ini Tuhan pasti bikin ada. Dan itu pasti terjadi. Itu iman. Iman Kristen itu gak boleh pasrah, gak boleh nunggu, gak boleh diem. Jadi kalau saudara sadar kita nggak punya uang untuk membangun misalnya, yuk kita jalan, yuk kita bikin, yuk kita kerja, gitu. Yuk kita lakukan sesuatu, itu baru iman. Dari nol Tuhan bilang, yuk kerja sekarang. Terus Tuhan nanti aku kasih, tapi kerja dulu dong, bikin dulu. Ini nggak ada untuk jendelanya Tuhan, kaca nako atau kaca bergambarnya. Nanti aku gerakkan jemaat. Satu keluarga sumbang 5 kaca nako. Jadi enggak? Jadi. Siapa yang gerakkan itu? Si pendeta? Enggak. Pendeta Christine dan pendeta Charles ini apa sih? Kami cuma datang 4-5 tahun di satu jemaat, kami pindah. Tapi yang netap di situ siapa? Tuhan Allah yang punya gereja ini enggak pernah pindah. Jadi saudara harus aminkan itu. Segala sesuatu bukan karena pendeta. Saya pendeta sudah 18 tahun jadi pendeta GPB. Ditambah 2 masa vikariat, 20 tahun saya sudah mengabdi untuk lembaga ini dan Tuhan. Tapi tidak pernah saya merasakan bahwa sebuah proses itu karena pendeta. Itu pendeta geblek dan pendeta oon. Kalau selalu bilang di atas mimbar dan di depan jemaat ini karena saya. Itu pendeta oon. Catat ya, pendeta oon. Karena selalu membanggakan dirinya. Padahal dia lupa yang kerja ini Tuhan Allah lewat dirinya. Yang saya mau katakan adalah bahwa mari mengimani Tuhan.
Tema hari ini apa? Melampaui segala akal. Jadi akal itu ternyata juga bisa ada di atasnya akal. Jadi jangan pikir kalau saudara punya akal dan pikiran itu sudah hebat, saudara bilang gak mungkin di luar akal ini ada sesuatu yang bisa terjadi. Kita jadi umat yang gak percaya kepada Allah. Orang di luar saja masih percaya kekuatan dan kuasa Allah. Kok kita yang di dalam tidak percaya pada kuasa itu? Pada kuasa Allah yang bisa membangkitkan Kristus dari kematian. Pada kuasa Allah yang bisa melakukan apapun. Sehingga hidup dan pelayanan gereja sampai hari ini masih terus berjalan dalam koridor kasih Allah.